ya marah-marah ke anaknya. Ya, anaknya kemudian marah-marah lagi ya ke keturunannya lagi. Nah, di sini kita lihat nih kalau dari gambar juga bukan orang yang bahagia nih tiga generasi ini, tapi di generasi yang ketiga ini dia berusaha untuk tidak marah-marah ke anaknya. Ini anaknya lebih kecil lagi, jadi ada empat keturunan nih. Ya, jadi ini marah-marah ke sini, ini marah-marah ke sini, ini marah-marah ke sini. Ya, bisa kebayang nggak Bapak Ibu? Ini kalau udah gede, jangan-jangan marahin lagi ke keturunan selanjutnya. Jadi berlanjut terus nih. Ya, harus ada salah satu yang bisa berhenti. Kalau di sini, gambar ini kayaknya di sini nanti dihentikan. Ya, gambar ini melambangkan adanya trauma generasi. Ya, itu sedang apa ya banyak dibahas, suka banget dibahas di sosial media. Kebetulan Gen Z juga suka bahas, generasi Alpha mungkin juga akan suka bahas. Jadi ini adalah tentang trauma generasi. Ya, apa itu trauma generasi? Ya, pola luka emosional, cara berpikir, dan cara berelasi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi, Bapak Ibu, apa yang terjadi pada kita saat ini ada peran dari pola asuh. Ada peran ya, bukan 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 pasti ya, bukan 100%, tapi ada peran. Karena manusia itu sifatnya biopsikososial. Biopsikososial itu ada faktor genetik, nah genetik dari orang tua. Ada faktor psikologis, pola pikir ada yang dari orang tua, ada yang dari kita dapatkan di pendidikan, ada yang kita dapatkan dari pergaulan. Lalu sosial, lingkungan pergaulan kita. Nah, manusia itu biopsikososial. Ya, jadi 2/3-nya kita udah dari orang tua tuh, bio dan psikonya ya. Walaupun psiko, cara berpikir maksudnya, itu ada dari orang tua, dari pendidikan yang kita peroleh, dari pengalaman hidup, dari dengan siapa kita bergaul. Nah, biasanya yang dialami, ya, luka-luka batin yang dialami oleh seseorang, ke bawah terus sampai dewasa. Dan mungkin pada saat dia punya anak, luka batin itu tanpa dia sadari juga dia lanjutkan ke anak. Makanya ada trauma di generasi. Ya, karena berlanjut. Mungkin si, ini berarti buyut nih ya, yang keempat ya. Mungkin si buyut ini, ya, atau kakek lah kita bilangnya, ya, gambarnya lebih enak bilang kakek. Ya, ini mungkin dia waktu waktu kecil juga mengalami luka batin. Mungkin nggak disadari, apalagi generasi X, apalagi baby boomers ya, nggak terlalu banyak membahas kesehatan mental sepanjang hidupnya. Mungkin ada luka-luka kecewa, kurang diperhatikan, ya jadi merasa nggak aman sama orang yang dianggap dekat, nanti terbawa. Ini juga sama dididik oleh orang tua yang misalnya ya membawa luka emosi, luka batin. Ya ini orang tuanya gampang marah kalau anaknya tidak menuruti, nanti berlanjut lagi dan berlanjut lagi. Ya, ini trauma generasi. Bentuknya nggak ekstrim, ya nggak harus kekerasan fisik, bisa aja komunikasi yang dingin, ya minim afeksi. Jadi antara orang tua dan anak komunikasinya dingin, ala kadarnya aja, seperlunya aja, susah untuk bicara dari hati ke hati, atau kritik yang berlebihan. Kalau Bapak Ibu baca buku Amy Chua, Amy Chua itu orang Chinese American, ya orang-orang Tionghoa tinggalnya di Amerika. Orang Tionghoa tinggalnya di Amerika, punya anak, dia nikah sama sama entah sama orang orang Caucasian, ya kayaknya orang Caucasian deh, atau Jewish ya, orang Yahudi lupa deh. Tapi pokoknya bukan orang Chinese lah suaminya. Lalu punya anak, dididik ala Chinese. Bagi bagi orang Amerika itu mengerikan dianggapnya. Ya, makanya sampai ada bukunya Battle Hymn of Tiger Mother. Ya, himne pertarungan orang tua macan. Ya, tapi jangan sampai ada kritik berlebihan juga. Kritik perlu, tapi berlebihan mungkin bisa menimbulkan apa rasa rasa inferior juga. Tekanan tinggi tanpa dukungan emosional, ya memberikan tantangan, punya ekspektasi ke anak, itu saya rasa wajar. Tetapi juga perlu dukungan emosional. Ya, ekspektasi tersebut disertai dengan dukungan emosional. Lalu tidak memvalidasi perasaan, ah kamu lebay, ah kamu aja nih, gini. Atau pola otoriter tanpa dialog. Nah, ini yang bisa diwariskan. Ya, kenapa? Karena kita suka berpikir, dulu orang tua saya juga keras. Ini saya baik-baik aja. Nah, jadi berpikir nggak apa-apa. Jadi sering terjadi, nggak dalam parenting sebenarnya, tapi dalam pergaulan, dalam kehidupan sehari-hari juga gitu. Ke junior ya, junior di tempat kerja, junior di tempat kuliah. Ya dulu saya juga gini, dikerasin, tapi saya baik-baik aja. Makanya saya sekarang keras, misalnya gitu. Ya. Padahal banyak luka emosional yang kita nggak sadari dari sini.
Atau berpikir, kalau saya dulu dididik cara kayak gini berhasil, berarti benar dong. Nah, enggak juga. Karena keberhasilan kita saat ini ada banyak faktor. Ya, lagi-lagi saya selalu menjelaskan biopsikososial. Ada faktor genetik. Ya, kenapa kita bisa sukses saat ini? Kenapa kita bisa berhasil saat ini? Faktor genetik mungkin. Orang tua menurunkan genetika inteligensi, daya juang, ya itu genetik. Apalagi inteligensi itu genetik. Psiko. Psiko itu pola pikir kita. Nah, udah punya genetik dari orang tua, tapi kalau dia lingkungannya juga nggak mendukung, atau pendidikannya juga nggak mendukung, kan nggak keluar juga bakatnya. Nah, kebetulan dia berhasil mengenyam pendidikan yang cukup, psikonya terlatih. Sosial, lingkungannya juga mendukung. Kalau lingkungan sekitar yang nggak mendukung, punya bakat, punya pendidikan, nggak keluar juga. Nah, jadi banyak faktor. Jadi kita nggak bisa berpikir bahwa, oh dulu saya gini-gini berhasil juga nih. Banyak faktor. Generasi muda sekarang banyak yang bermasalah. Nah, ini juga banyak keluhan nih, betul ya. Apalagi kalau saya buka di media sosial, saya dengar dari kolega-kolega saya, generasi Z ya, Gen Z. Oh, ini Gen Z sekarang manja nih, Gen Z sekarang begini nih, begitu nih. Biasanya saya menanggapinya, ya emang setiap generasi pasti kayak gitu. Ya, kenapa saya bilang demikian? Karena dulu waktu saya Gen Y berarti ya, Gen Y, milenial. Karena saya lahirnya 9 tahun 90-an, milenial. Bagi milenial dulu waktu milenial baru mulai terjun di dunia kerja tahun 2000, berarti kan tahun 2010, 2011 gitu, 2009, milenial juga dikritik oleh generasi di atasnya Gen X. Waduh, milenial nih ya kerjanya apa eh mikirinnya passion, begini begini begini, kena kritik juga. Nah, kebayang ya sekarang saya milenial, ketika sudah jadi senior ada Gen Z mengkritik juga. Ya kalau buka sosmed, Gen Z ini manja, apa disuruh lembur nggak mau, maunya pulang katanya mental health, ya bla 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 bla. Ya Gen Z ini susah dikasih tahu, ya ditegur dikit langsung ngelawan. Kita akan selalu berpikir generasi yang selanjutnya bermasalah. Itu tuh nanti tinggal tunggu Gen Z yang udah senior, Gen Alpha-nya mulai kerja, nanti Gen Z-nya akan ngeluh lagi Gen Alpha. Nah, nggak tahu keluhannya apa kan belum ketahuan. Mungkin akan ngeluh gini, Gen Alpha dulu gini nih, saya dulu nggak gini. Nah, ini akan selalu jadi Bapak Ibu sebenarnya. Ya, jadi memang akan selalu ada perbandingan antara kita dulu dengan generasi selanjutnya. Dan kita berpikir karena cara yang dulu itu berhasil di kita, maka cara kita pasti akan berhasil juga di seterusnya. Ya, nggak salah sih kita mikir kayak gitu, karena itu yang kita ketahui berhasil kan. Ya, kita berpikir dulu, dikerasin nggak apa-apa, sekarang ada junior, kita kerasin kok malah lembek, malah malah takut, kok bermasalah ya. Karena siapa yang salah? Di sini saya nggak bisa bilang siapa yang salah. Apakah saya salah? Nggak juga, karena cara yang saya tahu seperti itu. Tapi apakah Gen Z juga salah? Nggak juga, karena beda generasi. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang perbedaan antar generasi ya, Gen X, Gen Y, Gen Z. Gen Gen X mungkin dari kelahiran tahun 60-an atau 70-an mungkin ya, sampai saya rasa 80-an pertengahan. Ya, Gen Y itu dari 80-an milenial ya, 80-an sampai 96. Angkanya nggak pernah pasti, selalu berubah-ubah. Jadi ini kira-kira aja. Gen Z itu yang 96 dan seterusnya. Ya, berbeda. Apa yang membedakan? Kita lihat dari konteks konteks kehidupannya dulu. Gen X, gen papa saya nih. Ya, generasi papa saya, generasi mama saya. Transisi dari krisis menuju stabilitas. Saya sering dengar papa saya, mama saya cerita dulu waktu kecil, satu butir telur potong empat ya untuk sama saudaranya. Karena eranya memang masih krisis. Habis habis itu kan tahun 45 Indonesia, tahun 50-an Indonesia dengan berbagai dinamika sosiopolitik ekonominya. Orang tua saya lahir tahun 60-an, masih susah ya transisi dari krisis menuju stabilitas. Gen Y, milenial, sudah lebih stabil. Ya, lahir tahun 80-an, lahir tahun 90-an, sudah lebih stabil situasinya. Dan menuju era digital. Ya, kalau di Gen X, telur satu bagi empat. Nah, di milenial udah satu orang satu butir telur. Bisa dua malah. Udah lebih stabil ya, saya pakai perumpamannya makanan aja. Karena orang Tionghoa, orang Hokkien saya suka ngomongin makanan. Udah lebih stabil. Gen Z yang di bawah saya udah lebih stabil lagi kondisi ekonomi. Nasi pakai telur sebutir nggak cukup.
Ya, bagi mereka nggak cukup, terlalu sederhana. Kalau bagi saya nasi sebutir telur ya haikei lah. Bagi papa saya itu sangat enak sih dengan sebutir telur. Karena beliau waktu kecil sebutir bagi rame-rame. Tapi kita lihat di sini kan berbeda sekali kondisi konteks kehidupannya, sosioekonomi, politiknya. Bagi yang paling gampang saya bandingkan kalau saya lihat dengan Gen Z adalah saat saya kecil dulu untuk makan di KFC, McD, itu hanya momen-momen penting saya baru bisa makan di sana. Ada teman ulang tahun baru bisa makan di KFC atau McD atau AW. Teman ulang tahun, naik kelas, diajak makan di sana. Ayam goreng yang di toko-toko ber-AC itu bagi saya makanan mewah. Tapi bagi Gen Z, KFC, AW, McD itu sehari-hari. Mereka bisa setiap hari makan itu. Bagi mereka itu bukan makanan mewah karena situasi sosial ekonominya juga udah berbeda. Ya, jadi kira-kira seperti itu perbedaannya. Menarik ya, Bapak Ibu. Jadi kalau mau dibandingin ya memang berbeda situasinya. Jadi nggak bisa juga saya misalnya bilang ke Gen Z, udah makan nasi dengan sebutir telur aja bersyukur. Dulu saya juga makan kayak gitu bisa. Bagi mereka itu nggak bisa. Kenapa? Karena sosioekonominya berbeda. Nah ini baru ngomongin konteks kehidupan. Relasi dengan teknologi. Relasi dengan teknologi juga beda. Gen X perlu adaptasi. Perlu adaptasi tinggi ya terhadap teknologi, apalagi teknologi digital. Sampai sekarang mama saya pakai pakai sosial media aja masih masih setiap hari saya ajarin gitu. Milenial adaptasinya cepat, ya hanya perlu adaptasi sebentar. Kalau Gen Z hidupnya dari lahir sudah digital. Nah ini juga udah menunjukkan perbedaan. Pola pikirnya berbeda. Ya pola pikirnya berbeda. Nanti kita lihat di belakang ya apa yang berdampak ke pola pikirnya. Nilai-nilai yang diadopsi juga beda karena dulu konteks kehidupannya beda. Bagi Gen X, yang paling penting itu stabilitas dan kemandirian. Kenapa? Karena mereka hidup di masa transisi dari krisis. Ekonomi belum stabil. Maka stabilitas dan kemandirian itu kemapanan sangat penting. Bagi Gen Y udah bisa ngomongin passion, ngomongin makna hidup. Milenial udah ngomonginnya passion. Gen X nggak peduli passion. Waktu saya minta kuliah psikologi S1, bagi orang tua saya itu aneh. Karena kuliah harus sesuatu yang bisa bikin kita mapan, duitnya banyak gitu. Ekonomi atau IT gitu, pilihannya cuma dua. Nah, tapi bagi Gen Y, nggak cuma itu loh hidup. Ada passion yang dikejar, ada makna hidup yang dikejar, keseimbangan, work-life balance. Itu milenial. Gen Z beda lagi, ngomonginnya adalah otentik, menjadi diri sendiri apa adanya, fleksibilitas. Nah, ini udah berbeda lagi nilai utamanya. Pemaknaan tentang kerja bagi Gen X, kerja itu adalah cara untuk mengamankan kehidupan dan loyalitas. Gen X kalau kerja bisa bertahan di sebuah perusahaan puluhan tahun. Ada teman kerja saya beliau dari tahun 80-an sampai tua lah, 40 tahun dia kerja di tempat kerja tersebut sampai pensiun. Ya itu sering dengar kalau Gen X. Bagi Gen Y pekerjaan itu adalah selain berkarir, ada karir yang dikejar, jadi nggak seloyal Gen X ya, karena lebih ke karir. Jadi kalau ada karir yang lebih baik, rela pindah dan berpikir tentang passion juga. Gen Z fleksibel. Bahkan yang membedakan adalah di Gen Z ini mereka ada tanda kutip ya jenis ekonomi baru, gig economics. Gig economics maksudnya kerja itu nggak kantoran jam 8 sampai jam 5 setiap hari selama 5 hari. Bisa aja kita kerja freelancer, terima job dari sini, dari sini, dari sini, dan itu menghidupi. Nah ini Gen Z mikirnya udah kayak gitu. Kalau Gen Y masih berpikir berkarir di satu tempat jam 8 sampai jam 5 atau tergantung apa ketentuan kerjanya ya. Kerja di satu tempat berkarir, kalau ada tempat lain yang bisa meningkatkan karirnya baru pindah. Kalau Gen Z malah fleksibel, pragmatis aja, yang penting dapat duit. Ya, fleksibel, freelancer itu sering kita dengar. Nah, jadi memang value-nya berbeda. Kenapa Gen Z bisa lebih fleksibel, bisa lebih pragmatis? Karena dari lahir sudah digital. Makanya mereka bisa berpikir, oh freelance aja. Sehari terima berbagai job, toh hasilnya juga sama kayak orang kerja kantoran. Kenapa? Karena lahir dan besar di era digital. Gampang nyari informasi. Gampang untuk mempromosikan diri lewat media sosial, lewat iklan iklan di internet. Pola pikirnya udah beda jadi. Ya pola pikirnya sudah berbeda.
Lalu bagaimana ngomongin relasi dengan otoritas? Gen X sangat menghormati hierarki ya, jenjang eh, apa kepangkatan sangat menghormati. Milenial masih menghormati walaupun mulai mempertanyakan. Ya, sebenarnya perlu-perlu amat gak sih jenjang-jenjang seperti ini kita mesti segininya gitu sama senior. Gen Z malah mengkritisi, malah sangat mengkritisi. Makanya suka dibilang katanya kurang sopan ya atau kurang ajar ya. Tapi kalau saya tanya ke Gen Z, kenapa kok gitu sih? Kok kamu ketemu sama senior cuma nyapa pergi aja nggak basa-basi? Ya kata mereka ngapain basa-basi? Kan sama-sama manusia, sama-sama mau kerja. Ya udah berbeda kan mengkritisi. Menghadapi emosi, Gen X cenderung menahan. Gen Y mulai terbuka dengan emosi. Gen Z malah lebih ekspresif. Kenapa? Ini juga terkait dengan konteks kehidupan. Gen X lahir di kondisi sosioekonomi yang belum seenak itu. Masih banyak ketidakstabilan ekonomi. Dan kan nggak bisa dikeluhin. Dikeluhin pun juga nggak ada solusinya. Belajar untuk menahan, tidak terlalu ekspresif. Gen Y, milenial sudah mulai berani lebih ekspresif. Gen Z sangat ekspresif, nggak suka ngomong nggak suka. Makanya suka dianggap kok gitu sih, ya kok eh, lancang sih, karena mereka ngomong-ngomong aja. Ya, masalah bagi Gen X adalah stabilitas ekonomi, masalah bagi Gen Y adalah identitas dan keseimbangan hidup, masalah bagi Gen Z adalah tekanan sosial dan digital. Nah ini karena saya di milenial ya, saya membandingkan dengan saran-saran, nasihat-nasihat yang sering mendiam papa saya sampaikan. Karena saya berkarirnya dulu dosen psikologi, di psikologi ya bidangnya ya. Bagi ayah saya itu karir yang karir yang kenapa tidak kerja di kantoran aja sih? Nah, lagi-lagi kan stabilitas, kemandirian, loyalitas, keamanan. Kenapa nggak kerja kantoran aja sih? Jelas gaji sebulan segini, tunjangan segini, dibayarin asuransi, ya enak bagi bagi Gen X. Tapi bagi milenial, kerja itu nggak sekedar kerja. Di dalamnya adalah bagaimana kita mengaktualisasikan diri. Passion kita juga dipertimbangkan. Identitas kita, keseimbangan hidup. Milenial udah mulai mikir ke sana. Kenapa bisa mikir ke sana? Apakah lebih maju? Enggak, karena memang kondisinya beda. Karena di zaman Gen X, untuk mikirin passion, boro-boro ngomongin passion. Ya, makan aja sebutir telur masih bagi empat. Nah, milenial karena satu orang sudah bisa sebutir telur, bisa berpikir selanjutnya, passion. Gen Z, lebih dari passion, otentik. Ngomongin otentik, diri yang otentik. Bukan lebih baik, lebih buruk, tapi karena memang situasinya sudah memungkinkan untuk memikirkan itu. Nah, Gen Z masalahnya adalah tekanan sosial dan digital. Banding-bandingin diri. Dan bandingin dirinya lebih jahat. Saya bilangnya lebih jahat, tapi bukan berarti Gen Z jahat ya. Kenapa bandingin dirinya lebih jahat? Kalau zaman saya dulu mau bandingin diri, milenial mungkin Bapak Ibu ada yang segenerasi atau sedikit lebih tua dari saya misalnya ya, lebih bisa relevan ya. Kalau zaman saya mau bandingin saya dengan orang lain, saya bandinginnya sama siapa ya? Sama orang yang satu kampung, satu gang, ya, ya, satu wilayah dan satu sekolah, di mana kondisi sosioekonominya nggak beda jauh. Saya sama tetangga saya kondisi ekonomi sosialnya nggak beda jauh. Saya sama teman-teman sekolah kondisi sosial ekonominya nggak beda jauh. Ada yang lebih kaya tapi nggak jomplang. Ada yang di bawah saya tapi nggak jomplang. Jadi saya ngebandingin diri saya lebih realistis. Sedangkan Gen Z, karena begitu lahir sudah digital, yang dibandingkan adalah, ya begitu buka Instagram, misalnya ini ada Gen Z umur 17 tahun. Gen Z itu umur 17 tahun deh sekarang, masih nggak? 96 paling tua, udah ada yang umur 20-an akhir berarti ya. Anggaplah umur 25 lah, 24. Yang baru berkarir, Gen Z yang baru mulai berkarir. Begitu mereka buka Instagram, ya, buka TikTok, mereka lihat di belahan bumi, daerah mana gitu ya, ada yang seumuran mereka, tapi jauh lebih sukses. Nah, perbandingannya udah mulai gak realistis. Mereka ngebandinginnya sama Timothy Ronald. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu Timothy Ronald. Ya, orang Indonesia, Cindo, duitnya banyak. Masih muda, lebih muda dari saya jauh kayaknya. Tekanan sosial dan digitalnya udah beda. Perbandingan mereka itu udah nggak realistis. Buka HP, algoritma akan mempertemukan mereka dengan yang sebenarnya nggak apple to apple gitu. Kalau saya masih realistis, ya masih oke lah, karena kan satu wilayah, satu sekolah,
satu pergaulan di mana kondisi kondisi sosial ekonominya tidak terlalu jomplang. Nah, ini udah berbeda nih. Masalah hidupnya udah berbeda juga. Ya, masalah hidupnya sudah berbeda. Cara belajarnya juga berbeda. Gen X, formal dan terstruktur. Jelas ya pada saat itu. Milenial campuran. Nah, Gen Z, non formal dan interaktif. Mereka mau belajar. Malam ini penasaran, malam ini juga mereka nanya chat GPT. Kita baru bisa nanya chat GPT, saya baru ada chat GPT di umur saya sekarang. 30-an. Ya. Mama saya baru ada chat GPT, beliau ya di umur sekarang. Ya, udah di usia senior. Jadi beda. Gen Z udah bisa. Dia umur masih 20-an, udah ada chat GPT. Dari lahir sudah bisa nanya Google. Hari ini penasaran, hari ini juga bisa ketemu jawabannya. Dibandingkan dengan milenial, saya ada penasaran sesuatu, saya mesti nunggu besok ke perpustakaan. Kalau ketemu juga ensiklopedianya. Kalau nggak ketemu, ke warnet. Perlu waktu. Jadi sudah berbeda. Nah, karena ada perbedaan konteks kehidupan, perbedaan gaya hidup, perbedaan nilai-nilai yang kita nggak bisa bilang ini lebih baik lebih buruk karena memang benar-benar berbeda. Ya, karena benar-benar berbeda. Nah, maka pemahaman antar generasi inilah yang perlu kita bentuk sebenarnya. Ya, khususnya nanti Ibu Lili akan lebih banyak ngomongin tentang anak ya. Beliau lebih ahli di psikologi anak. Kalau saya dalam konteks kalau si anak udah remaja aja. Ya, karena itu yang lebih saya bisa sebenarnya. Ini nanti ada jenis-jenis pola asuh, Bapak Ibu, ini saya rasa Bu Lili jauh lebih jago nih menjelaskan ini. Tapi saya sekilas dulu ya. Kalau dalam psikologi yang saya pelajari, pola asuh itu, ini teori klasiknya. Ya, walaupun ada lebih banyak teori lagi, ada pola asuh yang mindful, yang berkesadaran penuh. Ada pola asuh, udah mulai banyak jenis, tapi ini teori klasik, yang paling klasiknya. Ya, pola asuh terbagi jadi 4. Ya, dibagi berdasarkan bagaimana ekspektasi orang tua ke anak dan bagaimana kehangatan itu dibentuk oleh orang tua terhadap anak. Misalnya yang paling simpel, pola asuh otoriter. Ya, pola asuh otoriter ini ekspektasinya tinggi nih. Orang tua berekspektasi tinggi ke anak. Maksudnya berekspektasi tinggi ke anak adalah banyak 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 tuntutan, banyak target, ya. Orang tua berusaha tanda kutip ya, berusaha mengontrol. Yang saya nggak bilang salah ya orang tua punya tuntutan ke anak, itu wajar menurut saya. Orang tua orang tua sedikit perlu nggak mengendalikan anak dalam kadar tertentu, perlu juga, bukan mengendalikan tapi lebih tepatnya ya mendidik gitu, berarti ada boleh dan nggak bolehnya gitu. Ekspektasi tinggi, ya, banyak tuntutan, banyak kontrol, dan minus kehangatan. Nah, jadilah disebut pola asuh otoriter. Ya, namanya aja udah otoriter ya, pokoknya ya, harus begini harus begitu, ekspektasinya tinggi, tidak ada kehangatan atau minus kehangatan. Nah, di sebelah kanan atas ada ekspektasi tinggi, kehangatannya ada gitu, plus saya bikinnya kehangatan plus. Ini disebut pola asuh demokratis. Ada ekspektasi kamu sebagai anak misalnya ya, harus naik kelas misalnya. Itu kan ekspektasi, harus naik kelas ya, harus bisa misalnya kalau Dede di sekolah kenapa-napa kamu bantuin ya, ada ekspektasi di sana. Kamu jam 9 misalnya ini anaknya remaja harus sudah sampai rumah misalnya gitu. Ya, ada ekspektasi di sana. Ada ekspektasi, tapi juga disertai dengan kehangatan. Kehangatan di sini adalah orang tua peduli dengan kebutuhan emosional anak. Ya, kebutuhan emosional. Nanti ada saya jelaskan di akhir apa sih kebutuhan emosional itu nanti nanti di belakang ya. Jadi selain memberikan ekspektasi, tapi juga berusaha memahami, ya, membangun kehangatan. Memberikan ekspektasi wajib naik kelas, ya, ekspektasi tinggi ya, wajib naik kelas, nilainya nggak boleh ada yang merah. Saya rasa itu masih realistis ya kalau nggak boleh ada yang merah. Kalau semuanya harus 90 baru nggak realistis. Kayaknya sih gitu ya. Tapi kalau harus naik kelas nggak ada yang merah, menurut saya masih realistis lah. Ekspektasi tinggi. Tapi juga ada kehangatan. Ya, ditanya gimana proses sekolahnya, ada yang butuh dibantu nggak? Lalu anak kalau cerita di sekolah dia kesulitan didengerin. Ya, ekspektasi tinggi, ada kehangatan. Kiri bawah, pola asuh yang mengabaikan. Ekspektasi rendah artinya orang tua juga nggak memberitahu anak harus apa, kewajibannya apa, nggak ada tuntutan, nyaris nggak ada tuntutan, makanya mengabaikan. Nggak ada tuntutan juga orang tua nggak ada kepedulian, nah namanya mengabaikan. Yang nggak ada tuntutan, nggak ada kepedulian, pokoknya terserah dah, yang penting sekolah, bolos juga ya udahlah gitu. Abaikan. Kanan bawah memanjakan, ya, ada kehangatan, mau apa dikasih peduli, tapi ekspektasinya rendah.
disebutnya memanjakan. Tapi nggak ada diberikan semua hak-haknya, tapi kewajibannya nggak dikasih tahu sama sekali atau hampir tidak dikasih tahu. Memanjakan jadi ada empat. Nah, 2 hari yang lalu, pada saat saya nyusun materi yang 2 hari yang lalu ya Bapak Ibu, saya baca beberapa riset-riset. Ada satu riset di China, ada satu riset di China. Ternyata ya ini sebenarnya saya rasa masuk akal juga sih dan sebenarnya mungkin nggak cuma berlaku di China, ini berlaku secara global. Gen Z di China paling suka diasuhnya dengan ini. Pak, paling suka di sini artinya mereka merasa secara mental lebih sehat, lebih sejahtera ketika orang tua mereka menetapkan yang demokratis. Karena bagi Gen Z, ketika orang tua menyampaikan, ini remaja ya, remaja Gen Z, ketika orang tua memberikan kesempatan mereka untuk menyampaikan pendapat, ini kan kehangatan ya, berarti kan dalamnya ada kehangatan, ada interaksi yang bermakna. Mereka ketika diberikan kesempatan untuk mengekspresikan emosi, mereka lebih lega. Mereka lebih lega, mereka lebih merasa mental mereka lebih sejahtera. Tetap mereka nggak apa-apa dikasih tanggung jawab, nggak apa-apa, nggak masalah. Selama interaksi itu, kehangatan itu ada. Dan bagi mereka yang paling nggak enak, yang kiri atas, otoriter. Paling nggak enak. Karena kenapa? Nggak bisa mengungkapkan emosi. Dan bagi Gen Z, ekspresivitas itu penting. Bagi Gen Z, ekspresif itu paling penting. Salah satu value utama. Keotentikan, fleksibilitas, itu penting. Kenapa kok Gen Z kepengen banget sih ekspresif? Kenapa nggak kayak misalnya saya milenial? Kenapa nggak saya dulu orang tua apa saya iya-iyain aja, iyain aja ya masuk kuping, masuk telinga kanan keluar telinga kiri aja. Kalau Gen Z nggak bisa, ya mereka ekspresif tetap akan mempertahankan pendapat. Kenapa sih kok mereka melawan banget? Lagi-lagi kita lihat konteks kehidupannya Bapak Ibu. Mereka dari lahir sudah ada media sosial di mana mereka bisa dengan mudah mengekspresikan emosi. Jadi dari lahir sudah terbiasa dengan ekspresi emosi. Buka sosmed ngelihat orang marah-marah, ngelihat orang lagi posting sesuatu yang mengharukan, ngelihat orang lagi posting sesuatu yang menyedihkan, ngelihat orang posting sesuatu yang nyebelin. Sudah terbiasa. Kalau Gen Y, ekspresifnya tidak seperti Gen Z lah, yang sangat terfasilitasi. Gen Y, milenial, mau kenalan sama orang baru, kan mainnya sahabat pena, surat menyurat. Saya rasa Bapak Ibu mungkin ada yang dulu kayak gitu juga ya, relevan ya surat menyurat. Gen Z enggak, dari lahir sudah dengan mudah. Makanya bagi mereka akhirnya keotentikan dan ekspresivitas itu penting. Ya, dan riset di China ini, ya dan saya rasa ini sebenarnya sangat 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 logika umum lah. Ini sebenarnya nggak cuma di China, ini global. Ya, remajanya ternyata paling merasa sejahtera secara emosional ketika mendapatkan pola asuh demokratis. Karena bagi mereka ada kesempatan untuk berekspresi. Dan nggak apa-apa diberikan ekspektasi tinggi. Justru yang paling bagus bukan yang bawah. Bawah keenakan justru mereka juga nggak mau. Ya, justru yang kanan atas. Dan yang paling tidak diharapkan adalah yang kiri atas. Ya kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Ini remaja plus minus usia 12 sampai 21. Ya, walaupun Bapak Ibu ini sedikit menyampaikan aja, kemarin-kemarin saya ada baca riset, ada yang bilang usia remaja diperpanjang sekarang. Usia remaja bisa sampai 30 katanya. Kenapa? Karena di umur 20 sampai 30 sekarang banyak orang masih belum mapan katanya. Apa masih bersenang-senang gitu lah kurang lebih. Jadi umur remaja itu mau diperpanjang, tapi itu belum diketok palu lah. Belum belum konsensus umum lah. Jadi saya masih pakai 12 sampai 21 ya. Standarnya sebenarnya adalah ketika sudah bisa kerja hidup diri sendiri. Mungkin nggak 21 juga sekarang, 24, 25 juga bisa. Nah, tapi saya pakai plus minus di sini ya. Remaja berarti ya 12 sampai 21 lah. Karena rata-rata orang lulus kuliah kalau sekarang di umur 22 ya berarti ya rata-rata lulus kuliah S1. Dimana kalau Bapak Ibu pernah belajar mungkin pernah dengar teori psikososial, Mandi enggak? Mandi enggak? teori psikososial Erik Erikson, tugas utama remaja adalah penemuan identitas. Saya ini siapa? Ya. Terkait dengan penemuan identitas Bapak Ibu ini saya lupa masukin ke PowerPoint. Nanti remaja ini perlu melewati 2 tahap. Ya, perlu melewati masa sebenarnya bukan tahap ya, perlu melewati eksplorasi, artinya mereka mencoba berbagai jenis bidang untuk mengetahui mereka ini
kepribadiannya seperti apa, itu bagi remaja penting. Untuk mengetahui mereka sukanya apa, bakatnya di mana, mereka harus melalui proses eksplorasi. Dan yang kedua harus melalui proses kritis. Kritis di sini adalah mereka mempertanyakan. Jadi kalau eksplorasi itu mencoba-coba, tahap kritis itu adalah mempertanyakan. Benar nggak ini? Cocok nggak dengan saya? Nah, dua kegiatan itulah yang mereka lakukan dalam rangka penemuan identitas tersebut, krisis dan eksplorasi. Kalau mereka berhasil melewati proses eksplorasi tersebut, ya coba-coba di sini coba-coba dalam dalam artian coba-coba coba berbagai bidang ya, bukan coba-coba barang-barang yang nggak benar. Ya, mencoba oh di seni bisa nggak, oh bisa nggak di seni musik, seni seni sastra, atau coba di teknik atau coba di berbagai ilmu sambil kritis. Ini cocok nggak ya dengan aku? Ini aku bisa nggak ya? Nah ini kalau bisa melewati proses itu terjadilah yang namanya proses penemuan identitas. Memang ada remaja yang nggak mendapatkan, yang nggak berhasil melakukan itu, ada juga karena nggak melewati eksplorasi dan kritis. Mungkin nggak dapat kesempatan untuk melakukan eksplorasi. Gitu. Nah, ini ada remaja awal, umur 12 sampai 14, emosi mulai naik turun, masih butuh orang tua, tetapi ingin mandiri. Nah, ini umur 12 sampai 14. Ini kalau saya bisa kira-kira ungkapkan dalam satu kalimat, kalau remaja umur segini pengen ngomongnya, masih butuh mama, masih butuh papa, tapi jangan terlalu deket-deket deh. Ya. Kenapa? Karena mereka sudah mulai berpikir ingin saya sudah bukan anak-anak lagi gitu. Tapi masih butuh orang tua. Makanya pola pikir mereka masih butuh mama, masih butuh papa, butuh uang, butuh makan kan. Tapi jangan terlalu deket deh. Gitu. Ini remaja tengah. Mulai berani mempertanyakan otoritas. Yang dibilang adalah mulai berani ngelawan. Ya, kenapa aturannya mesti begini? Kenapa aturannya mesti begitu? Kenapa aku sebagai anak mesti mesti begini gitu? Mulai mempertanyakan. Ya, mulai berani mencoba-coba. Remaja akhir, oh ya, saya nggak bilang melawan itu benar ya, tapi di sini maksudnya adalah sebenarnya yang dimaksud dengan tanda kutip melawan itu adalah proses mempertanyakan otoritas. Kalau dari orang tua berhasil menjelaskan bahwa kenapa kamu harus begini karena ada penjelasannya, maka proses mempertanyakan otoritasnya ini bisa dimaknai dengan baik. Gitu. Tapi kalau jawaban yang mereka peroleh adalah pokoknya harus begini, nah berarti kalau ya mereka melawan gitu. Ya jadi ini nggak dimaknai secara negatif, tapi justru ketika mereka mulai mempertanyakan otoritas, justru itu adalah peluang bagi orang tua atau bagi orang dewasa lainnya, gurunya mungkin. Ya, karena kebetulan saya pembina remaja di wihara belasan tahun, sekarang sih udah enggak ya, belasan tahun. Jadi sering berinteraksi, itu justru kesempatan untuk memberikan penjelasan. Dan bagi remaja, ketika mereka mendapatkan penjelasan yang masuk akal, yang bisa mereka terima, justru mereka lebih respect, lebih 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 menghormati. Ya, jadi kalau saya lihat ketika remaja mulai mempertanyakan otoritas, bagi saya itu justru peluang untuk menjelaskan daripada pokoknya udah nurut aja. Ya, daripada seperti itu. Ya, dan mulai mencoba-coba berbagai hal. Ini remaja akhir umur 18 sampai 21 udah mulai bisa mengendalikan diri dan mulai mencemaskan masa depan. Nah, ini yang terkait remaja tengah, tadi pagi ada orang tua cerita anaknya, waduh ini anak saya nih apa cewek anaknya pergi berangkat dari rumah bajunya begini, pas sama udah sama teman-teman pergi bajunya terbuka gitu. Ya itu mulai bagi anak, kenapa sih mama ngatur-ngatur ya? Ini lagi-lagi perlu ada penjelasan kan. Itu justru momentum untuk membuka diskusi tentang mengapa seorang wanita ya perlu mempedulikan pakaian yang digunakan misalnya ya. Misalnya itu justru kesempatan untuk berdiskusi. Tapi mamanya cerita di blog akhirnya sama anaknya di sosial medianya. Waduh. Ya tapi anyway, ya itulah ya yang terjadi di usia remaja tengah. Nah, Bapak Ibu, kenapa remaja kok kesannya kayak ngelawan gitu? Kok suka coba hal-hal berbahaya? Ya remaja suka coba hal-hal berbahaya. Udah jelas-jelas gitu. Remaja kan suka penasaran misalnya. Saya nggak bilang benar ya lagi-lagi ya, tapi ini yang sering terjadi gitu. Saya nggak membenarkan, tapi kok masih umur di bawah 21 mereka udah pengen coba minum wine misalnya, ingin coba minum alkohol atau ingin coba merokok gitu, padahal udah tahu itu nggak baik gitu. Kok masih 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 ngelawan ngeyel. Nah Bapak Ibu, ini terkait juga dengan eh, perkembangan fisik mereka ya, tadi saya katakan biopsikososial. Manusia itu berbagai aspek kita menilainya, ada biologisnya yang genetik dan pertumbuhan fisik, ada psikologisnya pola pikir,
yang diperoleh dari didikan orang tua, diperoleh dari pendidikan formal, diperoleh dari pergaulan, dan ada sosialnya. Ya pergaulannya gimana? Nah ini biologisnya. Kenapa kok remaja kayaknya ngeyel ya? Kok kayaknya nentang ya? Kok kayaknya udah tahu bahaya masih dicoba ya? Nekat gitu. Nah ini terkait dengan apa yang terjadi di otak. Jadi ketika proses remaja, ini saya hanya highlight dua. Sebenarnya otak jauh lebih kompleks Bapak Ibu. Ini saya hanya coba untuk menyederhanakan aja karena waktunya terbatas dan karena juga eh, yang paling poin terpentingnya ada yang namanya prefrontal cortex ya ini otak logika nih Bapak Ibu. Ini arahnya ke sini maksudnya depannya ada di sini berarti ini otak bagian depan. Ya ini otak logika area depan. Ini yang kayak biji kacang kecil ini di otak kita tapi dampaknya gede Bapak Ibu. Namanya amigdala. Otak emosi orang ngomong ya secara umum. Nah, pada remaja, amigdala ini berkembang duluan, Bapak Ibu, dibandingkan prefrontal cortex. Jadi otak emosi, tanda kutip ya, ini kan satu otak sebenarnya, tapi tanda kutip otak emosi ternyata bertumbuh atau berkembang duluan daripada otak logika. Ini nanti prefrontal cortex akan tanda kutip mateng gitu pertumbuhannya di umur kira-kira 24-25 lah. Di umur 24-25. Makanya biasa di umur segitu orang-orang sudah lebih dewasa. Ya, karena memang secara biologis prefrontal cortexnya sudah lebih matang. Sudah matang gitu bahasa 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 sederhananya. Nah, pada remaja amigdala duluan nih yang berkembang, otak emosi dulu yang berkembang. Amigdala ini suka sesuatu yang cepat, serba cepat, instan. Dia suka sesuatu yang menantang, emosional kan? Emosi itu kan harus cepat, emosi itu harus up and down. Nah, karena ini yang lebih berkembang, maka mereka, nah ini up and down-nya bagi mereka itu menyenangkan, harus cepat. Tapi belum diiringi dengan logika yang pas, karena prefrontal cortex-nya belum matang. Nanti kalau mereka sudah umur 30-an, ini udah matang, baru mulai nyadar, oh dulu nekat ya. Karena logikanya udah jalan. Walaupun amigdalanya pengen coba sesuatu yang apa yang memicu adrenalin, tapi logikanya udah jalan. Tapi bagi remaja umur 16, 17, ininya berkembang duluan, ininya belum. Otak logikanya belum. Makanya suka coba-coba yang aneh-aneh nggak pakai pikir panjang. Ntar nyampe rumah diomelin orang tua ya, nggak apa-apa juga ya. Kalau berbahaya diomelin ya, itu bener juga. Yang bener juga. Itu diomelin. Saya pernah diomelin papa saya di umur remaja apa sama teman umur 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 20 pas lah kayaknya sama teman pergi ke puncak naik bus nyampe di Cibodas mas tengah malam ngemper di Alfamart sampai pagi-pagi. Ini senang bagi saya menyenangkan amigdala. Sekarang dipikir-pikir saya bodoh juga ya saat itu ya. Diomelin sama papa saya tapi ya itu ternyata saya baru mulai mengerti ini yang terjadi. Ya, apa senang dengan emosinya, logikanya belum jalan. Ngemper di Cibodas subuh-subuh sampai tengah malam sampai subuh. Untung nggak sakit. Untung nggak di ya ketemu begal atau ketemu preman kan. Nah itu kira-kira. Nah jadi Bapak Ibu ini kan terkait dengan bakti ya. Jadi kalau kita berbicara tentang bakti dari pertemuan 2 minggu lalu, mungkin bisa kita simpulkan bahwa bakti itu sebenarnya harmoni. Ya, jadi bukan cuma dari anak ke orang tua, yang adalah penting memang dari anak ke orang tua, anak berbakti kepada orang tua itu penting, tapi bukan bakti yang sifatnya penuh tekanan, bukan bakti yang sifatnya otoriter, tapi bakti yang sifatnya ada timbal balik. Orang tua sayang anak peduli ke orang tua, berbakti ke orang tua. Ada timbal balik di sana. Nah, ada harmoni. Ya bahkan kalau saya mengutip di 2 minggu yang lalu ya di Brahma Jala Sutra, semua orang yang berbuat baik itu orang yang berbakti. Jadi memang harmoni kata kuncinya ya. Ada cepay di sono, ada compassion gitu. Nah, terkait dengan bakti, jadi gimana nih orang tua yang punya anak remaja yang lagi ngeyel-ngeyelnya, bandel-bandelnya, soalnya saya sering dengar curhat ya dari orang tua, kalau ngisi di sekolah gitu, ngisi di sekolahan SMA, ngisi di sekolahan SMP, tanya jawabnya gitu, orang tuanya pasti, anak saya suka ngelawan, gimana ya, bla bla bla. Gimana nih? Nah ini, kita mesti mengerti 3 kebutuhan dasar psikologis manusia. Ya, ini sebenarnya untuk dewasa bisa, remaja bisa. Bagaimanapun juga semua manusia pasti akan senang kalau punya tiga ini. Ini kebutuhan dasar psikologis ya, jadi nggak ngomongin sandang pangan papan. Semua orang senangnya ini, punya otonomi, merasa punya pilihan. Kita kalau nggak punya pilihan pasti stres,
Kalau nggak punya pilihan, mungkin bisa ngelawan. Otonomi, kompetensi, merasa punya kemampuan. Kalau kita merasa nggak punya kemampuan, yang terjadi apa? Kita nanti merasa inferior. Stres juga kan kalau merasa kok aku nggak berharga, nggak punya kemampuan gitu. Dan yang ketiga, keterkaitan. Kita merasa dekat dan diterima oleh orang-orang. Kalau kita merasa kesepian, berarti kan lawan katanya kesepian ya, nggak diterima, ya, nggak punya siapa-siapa yang dekat gitu, ditolak sama lingkungan. Kesepian itu salah satu faktor psikologis yang paling, saya bilang paling berbahaya, terlalu berlebihan gak ya, tapi salah satu faktor psikologis, mungkin bukan satu-satunya lah, satu dari sekian faktor psikologis yang paling tidak bagus untuk kesehatan mental, kesepian gitu. Jadi ini kebutuhan dasar psikologis manusia, ingin merasa punya pilihan, ingin merasa punya kemampuan, ingin merasa dekat dan diterima. Ini bisa ke orang dewasa, bisa ke remaja juga. Remaja kalau mereka merasa nggak punya pilihan, pasti ngelawan. Orang dewasa pun gitu sebenarnya kan. Orang dewasa pun gitu sebenarnya. Remaja kalau dikritik mulu, dibilang, kan kadang kadang mungkin emosi ya. Aduh, kamu ini bodoh, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Mereka ditekan merasa nggak punya kemampuan, stres juga. Ya, orang dewasa pun kan juga gitu. Ya, keterkaitan, merasa sendirian, kesepian, kok nggak dimengerti ya? Kok harusnya koko, cici, mama, papa yang harusnya ngerti, aku malah nggak ngerti ya? Bisa stres juga. Ya, ini tiga kebutuhan dasar psikologis manusia ini yang dibentuk, Bapak Ibu. Dimunculkan rasa ini kepada anak yang sudah remaja, dan ini juga bisa dipakai, sebenarnya ini teori umum sih. Ya, kepada teman, kepada pasangan, kepada siapapun itu yang yang sudah yang sudah dewasa gitu. Ini poin. Ya, tanda kutip ya, dalam tanda kutip, bahkan untuk manipulasi orang pakai ini juga bisa Bapak Ibu, tapi ini topiknya bukan itu ya. Ya, psikologi gelap, dark psychology. Ego orang kan dimainkannya pakai ini. Ya, ego orang juga dimainkannya pakai ini. Ya, jadi tapi ini kita ngomongin dalam rangka parenting lah, bagaimana biar remaja dengan segala dinamika mereka, mereka juga emosinya naik turun ya, karena hormonal juga, faktor hormonal. Mereka juga, remaja itu selalu bandingin diri sama teman sebayanya, dan yang namanya membandingkan itu nggak pernah enak. Ya, remaja bandingin diri sama sebaya, dan yang namanya membandingkan diri itu nggak pernah enak. Karena yang selalu kita bandingkan adalah apa yang kita nggak punya dengan apa yang orang punya. Selalu gitu. Apa yang aku nggak punya dengan apa yang orang lain punya. Selalu itu yang dibandingin. Kita nggak pernah bandingin apa yang aku punya dan apa yang orang lain nggak punya. Namanya nanti dibilang sombong ya. Jadi remaja itu selalu bandingin sama teman. Apa yang dia nggak punya, apa yang teman-temannya punya. Tanpa mempertimbangkan bahwa dia juga punya sesuatu yang mungkin teman-temannya nggak punya. Tapi yang dibandingin selalu dia nggak punya. Nah itu bagi remaja, ya itu stressful. Ya, yang namanya